silahkan. Jadi antara peserta dengan mentor, kalau memang lakukan tatap muka, kapan atau waktu lagi dan praktek, atau setelah melakukan bimbingan, yang jelas jadwal yang sudah Bapak Ibu terima itulah waktu-waktu mentor melakukan bimbingan. Dan itu sudah berjalan di kegiatan lomba pertama. Rame, ada 4 orang. Tolong diumumkan tuh berisik. Tolong di off kan dulu. Berisiknya apa itu? Siapa itu? Bapak Kedengaran selamat pagi. kan dulu. Ya, mic-nya di off kan dulu nih ada. Sebutin aja Pak, namanya Pak. Ini sih yang berarti ada apa namanya berarti tidak disebutkan aja nama. Oke. Jadi Pak, Yanto, tolong kasihkan mic-nya. Selama Oppo, nah itu tuh Oppo. Bu Fatima masuk Bu. Bu Oppo itu namanya siapa tuh? Maaf. Ya. Ulangi. Jadi diperbolehkan kawan-kawan peserta pelatihan untuk calon pengawas ini misalnya musyawarah dengan mentornya untuk bertemu di suatu tempat atau silakan, tapi tidak menjadi kewajiban dalam hal ini. Kalau mau dilaksanakan boleh silakan. Nah, untuk tahap OJT 1 produk masukin atau outputnya adalah Bapak Ibu peserta buat makalah atau dokumen tentang identifikasi masalah pengawasan, kemudian rencana tindak program pengawasannya berdasarkan analisis dari permasalahan pembelajaran, kemudian gagasan inovasi dan AKP-nya itu dituangkan dalam sebuah makalah nantinya. Jadi begitu selesai OJT 1, para peserta atau Bapak Ibu sudah menyusun makalah. Makalah itu serahkan kepada mentornya. Karena ini bersifat dari, silakan apakah lewat WA atau email atau apa yang bisa jadikan bahan untuk melakukan komunikasi pengiriman makalah. Dan jangan lupa makalah atau dokumen yang telah Bapak Ibu buat atau susun dari OJT 1 saat mengikuti kegiatan IJ1 in-service training atau IST 1 itu dibawa Bapak Ibu. Ya, sekurang-kurangnya di laptop sudah ada, syukur-syukur sudah dalam bentuk fisik. Itu bahwa karena itu nanti dijadikan bahan kajian dalam JT1 oleh para narasumber. Ya, ada lanjutannya, jadi tidak lepas begitu saja. Yang kedua, makalah akan dinilai oleh para mentor. Jadi hasil makalah yang Bapak Ibu susun nanti akan dinilai oleh mentornya, ya. Bukan sekedar nanti makalah yang dinilai itu saja, tetapi aktivitas mengikuti kegiatan pun akan jadi penilaiannya. Karena di sana di format penilaian ada tentang kedisiplinan, kemudian tugas lain yang ditugaskan oleh mentor, ya, itu ada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Jadi nilai OJT 1 sepenuhnya akan dilakukan oleh mentor. Nanti pihak panitia kami dan
sertifikat adalah hasil dari mentor yang telah mentor kirim ke kami. Ya. Jadi semua itu ada proses. Sebelum saya melanjutkan tahap berikutnya, silakan Bapak Ibu peserta, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan terlebih dahulu. Saya pikir itu Mbak Yanti, kita bertahap. Assalamualaikum Pak, mau nanya? Ibu. Ya, berarti Ibu, nanti kita persilahkan. Silakan. Terima kasih banyak Pak Proisi. Jadi mungkin mau nanya parameter dulu atau sudah semuanya bergabung dalam grup dengan mentornya masing-masing? Sudahkah? Ina, ada Bapak Suyono, Ada Ibu Aisyah, ada Ibu Aisyah, Mbak. Oke, baik. Semuanya sudah masuk dalam grup dengan para peserta masing-masing kelompok ya Pak Suyono? Sudah masuk. Sudah, oke, baik. Untuk Riau Jambi ya? Jambi. Bapak Asrul ya? Ya, Jambi, Pak Asrul. Ya, Pak Asrul, mentor dari Jambi. Silakan mengenalkan para mentor yang lain, Pak Asrul. Kenceng banget suaranya. Dari Jambi ini ada Pak Dr. Andus Alimuddin, kemudian Pak Asmadi, dari Lasmito, Sulaiman, dan Pak. Nah, itu aja ya. Iya. Sudah masuk bergabung semuanya ya? Sudah Bu. Sudah berkelompok ya? Oke, baik, nanti dicek lagi di sana yang belum bergabung pastikan 10 orang sudah ya Pak. Lalu dari Banten, Pak Budiarjo, Assalamualaikum. Pak Budiarjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari Banten memperkenalkan diri Bu. Ada 4 orang. Yang pertama Pak Rahmat dari Kabupaten Serang, yang kedua saya sendiri Bu Diarjo dari Kabupaten Pandeglang, yang ketiga Pak Arman dari Kota Cilegon, dan Pak Jajang Raksanegara dari Kota Tangsel. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk grup berkelompok jadi terbentuk Pak Budiarjo? Untuk grup kelompok sudah Bu, tapi belum disosialisasikan ke anggota, ke peserta. Ya. Nanti Pak Budiarjo saya masuk di angkatan 10, minta tolong grupnya disosialisasikan ya. Bu, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, untuk sesi selanjutnya tanya jawab, silakan ada yang ditanyakan untuk super mentor kita. Ada Bu. Dari Jambi. Saya mulai dari Jambi. Ibu Hujain dari Sumatera Selatan. Silakan Ibu. Dari Jambi Bu. Ibu Zainab belum siap, lanjut dengan Bapak. Siap Bu Yanti, saya siap Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi. Mau menanyakan tentang Ya, mohon yang lainnya di-mute dulu, mohon yang lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Pak Mentor yang kami hormati. Kami dari Jambi mau menanyakan tentang kelompok. Terbuka kami, Pak. Pak Saponi tolong di-mute dulu bisa ya. Ya. Silakan tadi yang sedang menyampaikan sesuatu terus berhenti. Aja Pak, saya Pak Ujang Pak. Assalamualaikum. Pak Ujang, silakan. Baik, terima kasih Pak Proji. Saya dari Lebak, Banten Pak. Untuk langkah selanjutnya Pak mengenai OJT 1 ini kan kita nanti bersama Pak tim mentor ya. Iya. Terus tim mentor kan di Banten ada 4 orang, kemudian kita ada 40. Nah ini nanti sistem pembagiannya per kelompok. Kebetulan Lebak sini tidak ada mentor yang dari Lebak, yang ada dari Pandeglang, Serang, Cilegon, dan Tangsel. Nah nanti pengaturannya seperti apa ya? Terima kasih Pak. Oke.
Pengaturan mentor sudah diatur oleh koordinator provinsi masing-masing, Bapak. Kami serahkan ke mentornya. Nah, tinggal teknisnya nanti sama. Waktu melakukan kegiatan bimbingan adalah melalui PJJ teknis, ya. Sudah ada kelas-kelasnya, buka saja kelas angkatan berapa, kemudian saat pembimbingan di materi nomor berapa, itu sudah diatur, Pak. Jadi lewat PJJ, ya, lewat PJJ sudah diatur di sana, tinggal di saja. Nah itu. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Udah gampang itu. Kita berarti nanti fokus di PJJ teknis, Pak, ya, PJJ teknis. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Lihat kelasnya ya, lihat angkatannya, jangan lupa itu. Karena angkatannya di sistem kami banyak banget itu, ya. Jadi lihat angkatan berapa, apakah model WP apa yang dibiayai oleh World Bank, biasanya ada kalimat terakhirnya itu WB. Kalau yang bukan WB jangan diklik, itu berarti latihan cawas yang lain. Karena ada yang reguler yang lain, yang dari DIPA Pusdiklat atau DIPA Mandiri dari masing-masing kanwil setempat, gitu. Jadi melihat juga kelasnya, gitu. Bapak, Boleh Pak Ujang, ya? boleh bertanya, Pak? Siapa? Pak Budiarjo. Iya, Pak, ya. Masuk Banten. Oke, silakan. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Di sini saya sebagai mentor dari Provinsi Banten, sedikit tadi jawab dari pertanyaan peserta dari Kabupaten Lebak. Kami di sini tadi sudah membagi peserta berdasarkan wilayah terdekat dari mentor, Pak. Jadi Lebak itu digabungkan dengan Pandeglang itu, Pak. Yang kedua, Pak, yang ingin saya tanyakan, kami di sini kan sebagai mentor juga akan login ke PJJ Pusdiklat, Pak. Tapi sampai sore ini kami belum diberikan akses untuk login ke aplikasi PJJ, sehingga kami belum tahu atau belum bisa mendownload materi yang akan kami sampaikan besok, gitu, Pak. Terus yang ketiga, Pak, idealnya peserta itu mungkin menurut ide saya atau pendapat saya, Pak, peserta itu diberi arahannya oleh Widya Iswara dari Pusdiklat dulu terlebih dahulu. Itu idealnya menurut saya, gitu ya, Pak. Setelah itu kami baru mendampingi. Tapi setelah saya melihat paparan tadi, Pak, di sana kami langsung terjun mendampingi pemberian pengetahuan awal, didamping atau sambil membuka modul, ya, Pak, ya. Kami di situ membimbing para peserta cawas untuk mendalami berbagai materi yang disajikan dari modul 1 sampai modul 5. Apakah kolaborasi dengan WI-nya di akhir atau gimana itu, Pak? Bisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mbak Yanti, Budiarjo nanya teknis. Iya, ini Pak Budiarjo sudah didampingi WI, ini Pak Oji udah WI senior. Memang di bidangnya pengawasan. Iya, Pak, nggak usah takut-takut ya. Nanti ini Pak Afroji dan Pak Yasri yang akan mendampingi Bapak bila ada hal-hal yang mau ditanyakan atau bingung. Jadi kenapa kok langsung mentor yang mendampingi para pengawas? Karena kita mau lihat praktiknya Pak Afroji, ya. Dan di sisi praktiknya para pengawas yang berkompeten ini mendampingi kan teman-teman cawas yang baru ini kan sama mungkin tipikologi permasalahan yang dihadapi atau yang lainnya, itu lagi mendampingi. Mentor nanti dipandu atau didampingi juga oleh Widya Iswara, Bapak Afroji dan Pak Yasri ini selaku mentor, gitu ya Pak Budiarjo, ya. Ya, Ibu, terima kasih. Iya. Iya, yang lain. Terkait ini Mbak Yanti tadi, mentor yang belum masuk aplikasi. Oh iya, mentor masih didaftarkan sama Mas Bayu. Sebentar, Mas Bayunya kan baru dalam perjalanan ke daerah juga ya, Pak, ya. Ke Medan. Jadinya mungkin masih terkendala sinyal ataupun sedang perjalanan mungkin soal itu. Iya, karena teman-teman semua ini berbagi tugas yang di daerah dan yang di kantor. Yang online hari ini 15 angkatan Pak Fauji.
Ya, terima kasih Bu. Ya, Semoga nanti sehat Ibu. mohon izin bersabar, mudah-mudahan kalau misalnya belum ada di LMS, belum masuk ke LMS, tetap Zoom nanti saya kirim linknya aja. Ibu ya. Ya, terima kasih Bu. Terkait dengan Zoom nanti langsung saja ke Pak Ahok. Izin bertanya Bu dari Jambi Bu. Silakan Pak Ahok. Ya. Ya. Baiklah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak kami Asrul, mentor dari Kabupaten Provinsi Jambi. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Afroji bahwa setelah OJT 1 peserta Cawas itu ditugaskan untuk buat makalah. Yang saya tanyakan ini makalahnya ini judulnya kita yang tentukan atau ada petunjuk dari Pusdiklat? Itu yang saya tanyakan untuk menentukan judul makalahnya itu setelah selesai mengikuti OJT 1. Saya mau penjelasan itu Pak. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Asro. Kalau nggak salah bukan makalah ya Pak Asro juga. Ya, ini langsung Ya. selesai. Ya, Laporan ya Pak ya. jadi setelah selesai OJT 1 peserta makalah tanpa judul, langsung aja makalah hasil OJT 1. Ini teror. Oh ya, makalah hasil Sudah. Jadi. Makalah hasil OJT 1. Saya. Silakan dilanjutkan, ada yang mau bertanya lagi? ada lagi kerinci. Nanti, ya nanti sempat terpental, maaf ini tadi sinyalnya tempatnya. Kita aja seluruh kawan-kawan semuanya, termasuk mentor dan peserta. Makalahnya langsung makalah hasil OJT 1 ya. Makalah hasil OJT 1. Di dalamnya pertama tentang hasil identifikasi permasalahan. Itu ada di bagian 2. Jadi tidak sederhana makalah ini, di samping cover, kata pengantar, daftar isi. Nah, di daftar isi itu sederhana. Pertama adalah pendahuluan, tentu latar belakang dan sebagainya. Yang kedua langsung ke uraian isinya, yaitu tentang identifikasi masalah pembelajaran untuk pengawasan. Kemudian bagian B-nya itu tentang gagasan inovasi pengawasan, gitu ya. Bagian C-nya hasil AKPK-nya seperti apa. Bab terakhir penutup. Jadi sederhana sekali, gitu ya. Itu saja yang ditanyakan Pak Asrul. Jadi kawan-kawan. Bertanya. Ya, terima kasih. Izin bertanya. Halo, silahkan. Siapa yang bertanya nih? Baik, dari saya Pak Syahrudin. Pak Sahrudin. Ya, dari Kerinci Pak, Jambi. Ya, Kerinci Jambi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan diberikan untuk bertanya atau mungkin sempat juga saran dalam iklan pengawas ini. Nantinya kami ini kan dibagi dari beberapa kelompok yang akan dibimbing oleh mentor. Dan nantinya ada in-service training. Nantinya offline. Itu Pak Sahrudin ya. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak Afroji. Oke. Ini ada yang dari tadi, dari Man Satu dan Bu Huzaimah ini. Sepertinya tangannya sudah capek dari tadi nih. Silakan Bu Huzaimah atau Man Satu Musik. Terima kasih Pak. Pertama saya ingin menanyakan bahwa berkaitan dengan
Bapak yang sebelumnya tentang makalah tadi, itu menurut saya sih sebenarnya memang sebaiknya makalah itu mencakup 8 sih setiap peserta diklat, karena tadi katanya kan sebagai dasar untuk OJT 2. Jadi kalau dibagi-bagi takutnya nanti materi ke OJT 2 kita jadi kurang gitu ya. Yang pertama mungkin nanti meskipun diserahkan dengan mentor masing-masing, tapi saya punya pendapat lain gitu. Sebaiknya memang kita upayakan bahwa kita membuat makalah itu memang mencakup 8 standar sebaiknya. Nah, kan juga perhatian ini. Yang kedua, Pak, saya ingin tanya, tadi saya sempat mendengar sekilas bahwa kegiatan untuk offline-nya itu kan diatur berdasarkan kesepakatan dengan mentor. Sementara sebenarnya kan kita sudah dari pusat sudah diatur gitu, ada 1 minggu untuk kegiatan ini, 1 minggu kegiatan itu. Jadi menurut saya kalau ternyata nanti deal-dealnya sama mentornya minta 3 hari saja itu gimana? Maksud saya tadi tuh nangkepnya begitu. Tergantung kesepakatan sama mentor gitu kan, pertemuan offline-nya. Jadi saya minta diulangi lagi barangkali Pak itu, karena memang masalahnya kita mau serius gitu kan. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sema. Ya, tadi untuk identifikasi lebih bagus 8 standar semuanya, itu pertama. Yang kedua, yang dimaksud ada online offline, yang online yang sesuai dengan sistem harus diikuti Bu semuanya, baik oleh mentor atau peserta yang sudah ada di sistem kita, sistem kami di PJJ Teknis gitu. Nanti kelas Bayu masukkan mentor-mentor di kelas masing-masing. Misalnya di angkatan 6 siapa mentornya itu dimasukkan oleh Mas Bayu semua. Ya, nanti Bapak Ibu setelah dimasukkan dicoba mulai besok sudah bisa gabung itu. Ya, itu ngikutin atau mengikuti jalur yang telah ditentukan itu hukumnya wajib. Ya. Jadi praktek mandiri silakan peserta untuk praktek mandiri, berarti tidak langsung ada bimbingan, tapi nanti setelah praktek misalnya 1 jam atau 2 jam itu ada pembimbingan dari mentor dan itu harus tetap membuka linknya. Kalau nggak bisa buka link nggak bisa. Dan begitu sudah membuka kelas di PJJ kita, misalnya di angkatan 6 contohnya aja, maka nanti oleh akademis masing-masing, panitia akademis, bidang akademis akan dijadikan break room-nya. Ya, misalnya di kelompok 1 mentor 1 10 orang, kelompok 2 mentor kedua lagi itu langsung belajar. Nah, sistem kita akan diatur seperti itu. Ya. Tapi itu yang wajib mesti diikuti semuanya. Nah, yang offline itu tidak wajib sekali lagi. Namun bisa dilakukan manakala ada kekurangpuasan daripada mentor itu sendiri atau para. Dan ini terjadi belum lama ini. Yang kawan-kawan sekarang sudah masuk di JT1, dia melakukan juga dengan mentornya secara tetap muka. Silakan itu diatur kalau mungkin ya, kalau tidak wajib. Ya, itu saja penjelasannya. Oke. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Bisa dengar? Ya, silakan. Ini masalah pembagian mentor nih. Saya kan masuknya ke angkatan 7. Sementara teman-teman saya yang dari Kabupaten Tebo banyak di angkatan 6. Apakah bisa kita ini satu mentor dengan mereka? Oh, kalau itu Bu, kemarin ada kesepakatan dari masing-masing provinsi ada koordinator mentor. Koordinator mentor berdasarkan pengamatan dan musyawarah dengan mentor lain sudah lokasi sudah dipertimbangkan, maka terjadilah kelompok kami silakan ya. Saya pikir itu Bu. Oh ya. Ya.
Saya kan yang di angkatan 7, berarti saya cek mentornya Pak, belum begitu Di paham. angkatan 7 Bu, di kelas angkatan 7. Nggak bisa gabung ke kelas angkatan 6 nggak Pak ya? Nggak bisa. Harus di angkatan 7. Harus di angkatan 7 sesuai dengan pembagian kelas angkatan. Demikian pula Iya, nanti Pak. untuk bimbingan ya, di kelompok mentor berapa. Nanti di grup akan nampak. Oh iya Pak. Kalau di angkatan 7 itu Pak, saya kabupaten terdekatnya ini dengan Bungo Pak, Tepok. Antara ini dengan Bungo. Iya, dengan Bungo. Iya, Gurunya tadi siapa? iya Pak. Mengalim Pak, namanya Pak Amiruddin. Apa betul Iya, iya Pak. Berarti gabungnya ke sana nanti Pak ya? Iya, sesuai yang sudah dibagi aja Bu. Nah, Oh iya Pak. Oh iya. Terus masalah makalah ini Pak, kita kan menyiapkan makalah. Jadi makalah ini saya cuman menyampaikan gagasan. Kalau bisa makalah ini supaya jangan bertumburan, jadi temanya ini per kelompok atau per mentor itu disepakati dulu gitu. Permasalahan temanya, nanti takutnya makalahnya mirip-mirip lagi. Nggak apa-apa lah. yang jelas makalahnya judulnya adalah makalah hasil OJT 1. Makalahnya isinya poin-poinnya tadi yang kami sampaikan itu saja. Di bab pertama pendahuluan, kemudian uraian atau intinya, penutup. Jadi kita dibuat yang simpel saja. Oke. Oh gitu. Iya. Jadi Oke Pak makalahnya Amiruddin, singkat. itu tangannya udah Iya cepet. Pak. Oke. Iya, silakan. Pak Amiruddin, tangannya udah capek. Masih di off itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Saya dari Tebo nih Pak. Yang ingin saya tanyakan itu berhubungan dengan masalah tugas membuat makanan gitu Pak. Yang kita minggu sebelumnya ada minggu sebelumnya itu iya Pak Amir terus karena yang akan kita buat nanti itu Pak berkenaan dengan masalah yang ada di sekolah kita di madrasah kita Ya, betul. yang bersumber dari madrasah lain Pak. Yang pertama Pak, yang kedua pokok berat masalah itu nanti materi itu berkenaan dengan masalah perkembangan guru. Jadi beliau seorang kepala madrasah. Itu yang mohon saya penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, sama pertanyaannya Pak Amir. Jadi yang diangkat di kata itu adalah identifikasi permasalahan pembelajaran yang nantinya akan dijadikan bahan untuk pengawasan di madrasah masing-masing atau satuan pendidikan masing-masing. Diupayakan masalah tersebut menyangkut masalah 8 standar nasional pendidikan. Itu Bapak. Nah, nanti teknis lebih lanjut kawan-kawan mentor akan beri bimbingan. Oke, selanjutnya Dapat surat makan. Ulang Alim Pak. Abdul Ngalim, silakan. Setelah ini Bu Fitriani. Waalaikumsalam wabarakatuh. Gimana Pak? Apa yang perlu saya tanyakan? Yang perlu saya tanyakan sama dengan Bapak tadi yang masalah buat makalah. Ini apa yang diberikan Bapak keterangan OJT 1 tadi yang menyangkut 8 standar itu dibuatnya dalam satu pekan ini atau akhir pertemuan dalam 1 minggu atau sehari atau 2 hari ini Pak? Setelah selesai melaksanakan OJT 1
OJT 1 itu ini OJT 1 itu dalam 1 pekan ini waktu online ini atau gimana itu Pak? Iya, sesuai jadwal. Kalau sudah terima jadwal itu ada deadline-nya dari tanggal 17 sampai tanggal berapa, sampai kawan-kawan mentor memberikan analisis kebutuhan profesional itu AKPK selesai. Ya silakan dibuat di sana karena itu segera Pak, karena akan dilindungi oleh mentor-mentor. Jadi mentor itu nilai 10 orang juga cukup lumayan itu ya. Nah, itu makanya itu dalam perjalanan sudah mulai saja digarap juga tidak apa-apa. Jadi selesai kegiatan OJT 1, selesai makalah gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih. Iya. Oke, kita cukupkan dulu ya yang untuk OJT 1. Kita akan berlanjut di IJT 1 ya. Di IJT 1. Bapak Ibu semuanya. Sekarang mau menginjak ke JT1. Oke. Bapak Ibu, nanti setelah selesai, ini contoh jadwal saja tapi harinya nggak sama. Batas buka. Nah, OJT1 berakhir, maka akan masuk di JT1. Nah, IJT1 biasanya tempatnya di hotel. Maka seluruh peserta sudah harus ada di hotel sesuai jadwal nanti yang ditentukan masing-masing akan. Nanti ada bisa Bapak Ibu, nanti ada view, ya, mari kemudian sesuai jadwal, ya, ikutin sesuai jadwal. Mungkin pembelajarannya yang ada di sana, yang ada yang bersifat penguatan di IJT muatan lokal integrasi beragama ya. Itu sebenarnya bentuk sosialisasi tapi sudah disatukan di kurikulum ini. Kemudian nanti akan kita diskusikan bersama materi tentang tugas pokok, kode etik, angka kredit pengawas sekolah madrasah ya. Kita akan diskusikan kembali ya kepada Bapak Ibu yang telah diperoleh di OJT 1, kita diskusikan lagi di IJT 1 bersifat penguatan. Kemudian materi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan. Ini kita akan dalami di IJT 1. IJT 1 ini akan membuat bersama-sama kawan-kawan peserta itu. Di sini intinya adalah menyusun pengawasan. Ada virtual board background. Yang gambar lain pengawasan. Belum ada juga. Pengawasannya nanti. Ramai banget nih. Kurang jelas ini. Apa ini tolong di-mute-kan Bu, itu Pak. Tolong diulang ada. Iya nih, berikan dulu ya. Kandeng ya. Diulangi lagi Pak, Oke. Setelah selesai di OJT 1, Bapak Ibu sudah membuat makalah disampaikan kepada mentor ya. Nanti silakan saja. Mentor itu akan memberikan alat asesmen, ini kalau nggak dikeluarin aja Pak ya nyebut. Ya kita nggak bisa. Harus disebutkan saja di mana itu. Mentor yang Oke. Bisa didengar?
Penjelasan saya. Halo. Belum Pak, masih suaranya. Pak Suhaimi, mohon maaf Pak Suhaimi. Ke pindahkan kuda ini. Pak Suhaimi. Memang kalau Pak Suhaimi. Pendalaman materi lagi tentang tugas pokok, angka kredit, kode etik, itu kemungkinan besar karena kawan-kawan mentor itu adalah pengawasan sudah lama, angka kredit tidak perlu banyak dibahas lah ya. Kode etik juga tidak mungkin di tugas pokok. Itu yang akan jadi bahan diskusi. Kemudian juga nanti akan kita diskusikan lagi bagaimana melakukan pengawasan manajerial, pengawasan akademik, evaluasi pendidikan, pengembangan keprofesian Bapak Ibu semua selaku pengawas, dan tidak kalah pentingnya juga nanti kita ada tentang gagasan inovasi yang ada di makalah Bapak Ibu waktu hasil OJT 1 akan kita bahas kembali. Nah, setelah itu kita akan menyusun rencana tindak lanjut program pengawasan. Rencana tindak lanjut program pengawasan berisi rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan pada OJT 2 gitu. Di RPP itu berisi tentang kegiatan-kegiatan yang akan ada program semester, di Breakdown ada kegiatan praktek pembinaan guru. Nah, praktek pembinaan guru yang sesuai dengan RPA, misalnya mengambil di hasil identifikasinya standar penilaian, ya, diketahui bahwa guru-guru di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya itu di makalah bunyi itu, guru-guru belum dapat menyusun instrumen penilaian secara tepat. Nah, makanya pembinaan gurunya misalnya penyusunan hasil pembelajaran dengan menyusun instrumen. Dari mulai menyusun kisi-kisi, menyusun butir soal, apakah sesuai dengan fakta atau belum, itu akan disediakan di RPA-nya. Termasuk penyiapan bahan pembinaan. Jadi kalau misalnya bicara masalah evaluasi hasil belajar, berarti pembinaannya kan akan bicara kepada guru-guru. Pertama, konsep tentang penilaian itu sendiri, apa itu penilaian, apa itu measuring, apa itu instrumen, itu harus dibedakan. Kemudian jenis-jenis penilaian itu akan dibicarakan, bentuk dan jenisnya, apakah tes, non tes. Dari tes itu bentuknya apakah objektif atau subjektif, dan seterusnya. Nah, itu nanti ada di pesanan program itu Bapak Ibu. Itu nanti Bapak Ibu bikin koordinatnya waktu pembinaan guru dari materi yang di RPA-nya. Cukup lumayan yang harus dilaksanakan. Belum juga karena bersifat pembinaan guru, bersifat informatif, maka untuk mengetahui keberhasilan pembinaan, maka Bapak Ibu calon peserta ini akan membuat tesnya.
misalnya di supervisi akademiknya akan melakukan pembinaan guru, atau langsung saja ke manajerialnya, misalnya kemampuan terhadap 8 SMP, silakan. Jadi program yang ada di hari pertama di OJT akan dilaksanakan dipraktikkan di waktu berapa, dari 1, 2, 3, 4, 5 hari akan melakukan 5 hari dengan 5 materi Bapak Ibu. Pandai-pandainya memanfaatkan hari di sini. Misalnya hari ini pembinaan guru, hari besok pemantauan, besoknya lagi Bimlaprop, besoknya lagi PKG guru, besoknya lagi apa sesuai dengan Jadi nanti di sini di OJT 2 sekali, dan ini insya Allah di OJT 1 akan saya singgung. Kalau yang kebetulan nanti ya teman-teman di suara mudah-mudahan bisa merinci ya. Kalau saya memang akan saya matangkan kalau yang saya ngajar. Nanti teman-teman di suara sama. Karena ini kurikulum ini baru Bapak Ibu ya. Baru untuk terjadwal pembinaan apa-apa. Ini ada Wet ini. Oh iya. Betul itu. Mana kelasnya? Kemalingan nggak? Itu waktu minggu kemarin di atas atap, naiknya dari situ, dari atas kayak gitu. Oh, buka pintu itu ya. Itu Jambi, Sumatera Selatan dan Banten. Terima kasih banyak dan Bapak Ibu peserta tentunya berbahagia. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nanti kita langsung break ke per kelompok ya. Ya baik, kita bisa meninggalkan ini bersama-sama. Terima kasih kami dari tenaga teknis.